bahwasanya pendidikan Al-Azhar ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya hanya bisa sampaikan bahwasanya apa-apa kebijakan yang telah ada di sini itu berdasarkan hasil musyawarah bersama, bukan seenaknya. Jadi sudah memang kesepakatan bersama dan itu sudah dilakukan oleh ribuan bahkan ratusan lembaga pendidikan di Indonesia dan semua hampir melaksanakan disiplin tersebut. Maka yang mencetuskan atau mengambil kesimpulan tersebut dan menciptakan sebuah disiplin itu bukan orang-orang yang tidak sarjana, Ustaz. Karena ya orang-orang ahli bahasa juga, kita juga bersama orang-orang ahli psikologis anak, kita semuanya dan kiai-kiai juga, kita semuanya duduk bersama mencari sebuah solusi untuk problem solving. Bagaimana supaya bahasa ini bisa kita tegakkan, disiplin bahasa ini bisa kita tegakkan. Maka itulah hasil dari mufakat bersama, itulah hasilnya disiplin menggunakan rompi dan lain sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Teman-teman semua, kita hari ini telah hadir bintang tamu kita, Ustadz Muhammad Khalid Wiwoko. Selamat datang, Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Kita ngobrol seperti biasa aja, Ustadz ya. Iya. Jadi kita akan nantinya berbicara mengenai manajemen waktu ala santri Gontor. Nah, beliau merupakan alumni Gontor Pusat, lulusan tahun 2020 ya, Ustaz ya? Iya, benar. Beliau di Islamic Boarding School Al-Azhar Syarif Sumatera Utara, merupakan Ustadz sebagai wali asrama dan komisi bahasa. Baik Ustadz, ini untuk yang pertama ada beberapa pertanyaan ini Ustadz yang sudah kita rangkum. Untuk yang pertama kali kita akan menanyakan, mengapa mengatur waktu itu penting sih Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz? Menurut saya Ustaz, mengatur waktu itu ya sangat penting. Jadi alhamdulillah saya dapat pelajaran mengenai disiplin itu atau mengenai manajemen waktu itu mulai dari pesantren, terutama Gontor. Saat itu saya SD belum memiliki ilmu banyak atau tahu banyak tentang bagaimana sih menata kehidupan, apa sih yang harus kita lakukan untuk kedepannya kelak. Nah, setelah saya masuk Gontor itu tahun 2014, seingat saya 2014 kalau nggak salah, itu saya masuk Gontor 10 saat di Jambi. Alhamdulillah akhirnya saya pindah ke Gontor 1 Ponorogo Jawa Timur dan lulus di tahun 2020 baru kemarin Ustaz. Nah, ketika di Gontor, kiai saya pernah sampaikan kepada kami semua sebagai santri, tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan dan tidak ada kedisiplinan tanpa sebuah keteladanan. Nah, ustadz dan ustazah, guru-guru, kiai, itulah mereka lah, beliau itulah yang menjadi sosok atau public figure yang patut atau pantas kami teladani, dan kamilah sebagai murid yang meneladani mereka. Setelah kami tumbuh dewasa, saat ini saya berada di Al-Azhar Syarif, anak-anak didik saya lah yang meneladani saya dan mereka sebagai orang yang meneladani. Tentunya juga saya meneladani akhlak mereka, dari mereka yang baik-baik, kebaikan-kebaikan mereka saya juga belajar dari anak-anak. Nah, juga di sini juga di Al-Azhar Syarif saya ketua yayasan kita Al-Ustadz Muhammad Adian Maratua Simanjuntak STMM. Beliau pernah sampaikan juga pada waktu kesempatan rapat waktu itu ya Ustadz ya. Beliau sampaikan bahwasanya jangan pernah bernegosiasi dengan waktu kalau Anda ingin menjadi orang yang hebat. Maka itu salah satu motivasi yang saya pegang atau menjadi sebuah pegangan hidup saya juga semenjak mulai saat itu, mulai dari santri hingga saat ini. Itu menjadi pegangan hidup yang benar-benar saya pegang kuat, bahwasanya disiplin itu pada umumnya yang saya sadari bahwa hampir 95 kedisiplinan, arti dari kedisiplinan itu berkaitan dengan waktu Ustaz. Jadi semua disiplin berkaitan dengan waktu. Jadi saya sadar bahwa manajemen waktu itu sangat penting karena itu berkaitan dengan disiplin. Baik Ustaz, kesimpulannya adalah ada kaitannya waktu dengan kedisiplinan. Ya benar Ustaz, waktu berkaitan dengan kedisiplinan. Ya. Selanjutnya tadi yang Ustaz sampaikan bahwasanya itu ada kaitan tentang arti dari guru Ustaz. Guru itu kan diguguk dan ditiru. Iya, diguguk dan ditiru. Nah, jadi
enggak serta-merta kita yang harus menjadi pembelajaran untuk anak-anak, tapi ada hal-hal yang mungkin kita bisa teladani dari sifat. Ya, benar Ustaz. Ada juga yang harus kita tiru dari anak-anak. Baik, selanjutnya apa jasa tips ataupun manajemen waktu ala santri gontor? Nah, ini dia yang menarik Ustaz. Semenjak saya santri dulu ya Ustaz ya, saya benar-benar kaget, dikejutkan oleh berbagai macam disiplin yang menurut otak saya itu tidak logis, nggak masuk ke otak saya sama sekali Ustaz. Karena di saat bersamaan bisa hampir 5 waktu yang harus diluangkan. Dalam waktu 1 jam harus meluangkan waktu, contohnya setelah zuhur saya dipanggil ke keamanan, mau dihukum, saya juga dipanggil wali kelas untuk belajar, saya juga dijenguk orang tua. Jadi dalam waktu setelah zuhur itu sampai ke asar itu saya harus lari ke sana kemari untuk meluangkan waktu ke orang tua, ke bagian keamanan, belum lagi ke bahasa, setelah itu ke wali kelas untuk izin untuk tidak ikut belajar. Jadi itu memang saya benar-benar kaget saat itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, di Gontor itu Ustaz, hampir tidak ada celah untuk kita tidak berdisiplin dengan waktu. Ketika kita terlambat, telat, maka kesempatan itu akan hilang. Maka rasa penyesalan itu akan ada Ustaz. Waktu makan 6:30, terlambat saja kita 2 menit, maka seluruh senior kami sudah mulai membubarkan kami dari kantin Ustaz, dan saya tidak mungkin bisa menginjakkan kaki di kantin itu. Maka saya mau tidak mau makan harus siang nanti. Karena pagi itu saya sudah hilang kesempatan saya untuk makan. Jadi memang kami lebih fokus kepada waktu itu sendiri daripada diri kami sendiri. Nah, biasanya ketika ada sebuah aturan yang telah ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis, kami dituntut untuk patuh, Ustaz. Dituntut untuk patuh. Contohnya, pukul sekian kalian harus tiba di depan kantor pengasuhan santri untuk menjalani tes ini, misalnya. Jadi kami lebih fokus kepada bagaimana supaya saya bisa sampai tepat waktu daripada kami memikirkan, belum makan siang nih, belum minum nih, belum mandi nih. Jadi itu bukan menjadi fokus kami. Kami lebih fokus kepada gimana supaya kita nggak terlambat. Ya udah, kita nggak usah makan, kita nggak usah mandi, kita nggak usah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diri kita pribadi atau kepentingan pribadi. Bagaimana nih supaya kita nggak bangun telat besok subuh? Udahlah, nggak usah tidur. Sampai seperti itu, saking kami takutnya untuk terlambat gitu. Jadi biasanya kami tulis di rundown kami, di proposal hidup kami, jam sekian kami duha, jam sekian kami harus belajar, pukul sekian kami harus sarapan supaya nanti bisa belajar lebih cepat. Saya tidur harus lebih cepat supaya bisa bangun lebih cepat, seperti itu. Jadi untuk kalau misalnya kita rangkum ini, ada berapa poin Ustaz untuk tips bagaimana kita bisa mengatur waktu ala santri gontor? Untuk poin-poin untuk kita rangkum misalnya poin-poin tips ala santri gontor itu, yang pertama, tips pertama kita harus sadar bahwasanya kita di sini dituntut untuk siap akan ketidaksiapan kita nanti. Maka yang pertama kita harus sadar bahwasanya kita ini dituntut untuk bisa menyiapkan diri kita untuk ketidaksiapan kita nanti. Yang kedua itu Ustaz, bahwa waktu itu sangat penting. Kembali lagi ke yang awal, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan dan tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Ketika kita tidak siap untuk meluangkan atau ketika kita tidak siap untuk mau, maka kita tidak akan pernah siap untuk bisa. Jadi kita harus siap untuk mau, setelah itu kita akan siap untuk bisa. Ya, dalam artian kita bisa meluangkan waktu, kita bisa memanage waktu kita meskipun dengan pengorbanan yang banyak. Jadi 2 poin itulah yang menjadi pegangan saya saat ini. Artinya semua itu nggak terlepas dari kita harus memaksa saja. Ya, kita harus memaksa. Harus memaksa agar terbiasa. Benar. Baik, selanjutnya Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika jelas itu datang? Nah, jelas itu sendiri kepanjangan dari jenuh dan malas. Gimana? Jenuh dan malas. Oke. Saya biasa katakan pada diri saya, you must study in spite of you very lazy today. Kamu harus tetap belajar meskipun kau sangat malas hari ini. Jadi banyak motivasi yang saya dapatkan ya Ustaz ya. Contohnya, jika kau tidak tahan
dengan pahitnya belajar, maka kau harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi itu yang saya tanamkan pada diri saya, Ustaz. Ketika saya malas, ketika saya jealous atau malas, atau pada saat itu saya benar-benar bad mood ya Ustaz ya, saya cuma bisa katakan pada diri saya, kalau hari ini kamu tidak mampu untuk membuat dirimu lebih semangat, atau apabila hari ini kamu tidak siap untuk menjadi anak yang lebih semangat lagi, maka jangan pernah bercita-cita untuk menjadi orang yang hebat. Ketika kamu malas hari ini dan kamu turutin itu, kamu lebih memilih untuk mengedepankan egomu daripada melakukan apa yang harus kamu lakukan, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang hebat atau bermimpi untuk menjadi orang yang sukses. Karena untuk menjadi orang yang hebat juga prosesnya ya tentunya juga nggak semudah itu ya Ustaz ya. Nah, itu yang saya selalu katakan pada diri saya, maka selalu harus siap. Artinya baik enggak menurut Ustadz kalau misalnya nanti kita akan mengadakan namanya gerakan sadar diri untuk anak-anak. Nah, itu kan kaitannya tentang gimana kita meminimalisir penyakit jelas ini ya, jenuh dan malas. Nah, bagaimana pandangan Ustadz jika program itu sangat penting ya Ustadz, karena untuk melawan rasa malas itu sendiri dia butuh kesadaran diri, dan untuk menimbulkan kesadaran diri dia butuh motivasi dari senior mereka sebagai anak-anak. Mereka belum mampu untuk menemukan solusi melawan rasa malas tersebut sebelum kita berikan solusi tersebut. Jadi kita harus adakan gerakan apa tadi kan? Sadar diri ya. Sadar diri itu sangat penting Ustaz. Kita edukasi mereka bagaimana mereka harus sadar bahwasanya yang kita lakukan semuanya untuk mereka, bukan untuk keinginan lain Ustaz. Artinya ini enggak terlepas dari peran orang tua saja. Benar. Kooperatif orang tua bersama kita. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari beberapa teman ya. Untuk yang pertama, ini kaitannya tentang kalau di Al-Azhar Ustaz, dengan padatnya kegiatan ya Ustaz ya, kita sudah menerapkan 2 zona, khususnya di zona sekolah itu bahasa Inggris dan zona asrama itu bahasa Arab. Namun demikian mungkin untuk anak-anak baru ini khususnya kelas 7 mereka merasakan masih kurang maksimal bagaimana mereka bisa mencerna ataupun menerapkan penggunaan bahasa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz mengenai cara agar mudah berbahasa Arab ala santri Gontor? Oke Ustaz. Untuk tipsnya pertama Ustadz, untuk edukasi pertama, bahasa itu harus diawali dengan lingkungan dan kemauan. Ketika lingkungan itu sudah terbentuk, maka akan ada sebuah kemauan. Nah, untuk Al-Azhar Asy-Syarif yang mana sekolah ini baru berusia 2,5 tahun ya Ustaz ya, maka lingkungan itu belum sepenuhnya terbentuk. Kitalah yang bertugas untuk membentuk lingkungan tersebut. Nah, apalagi bahasa ini salah satu disiplin yang paling rumit atau paling sulit untuk diterapkan di lembaga pendidikan manapun dibandingkan disiplin harus memakai peci dan lain sebagainya. Disiplin bahasa jauh lebih rumit menatanya saat memanagenya, karena bahasa ini kan perilaku pokok, perilaku umum yang mana selalu dilakukan setiap hari, bahkan di kamar mandi, bahkan ketika sendiri pun kita masih bisa bersuara mengeluarkan bahasa Indonesia. Maka itu benar-benar harus perlu perhatian yang khusus Ustaz. Nah, sejauh ini evaluasi saya disiplin atau ketegasan kita dalam memberikan pendisiplinan itu yang masih kurang Ustaz. Maka sejauh ini saya dengan rekan-rekan tim saya juga dari bidang bahasa, dari komisi bahasa, kami mulai fokus, mulai lebih semangat seperti kepanitiaan lainnya. Jadi untuk memanage atau mendisiplinkan bahasa ini kami harus lebih semangat lagi. Dan yang kami tekankan lagi adalah pendisiplinan dan hukumannya. Kami naikkan tingkat hukumannya Ustaz. Lebih kami beratkan. Contohnya kalau dia terlambat, kita pakaikan dia rompi. Setelah itu dia harus menghafalkan amsilah tasrifiyah dalam waktu seminggu dan menulis Yasin atau Al-Baqarah 1 juz. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka. Karena pengalaman kami sebelumnya ketika kami hanya menghukum mereka biasa-biasa saja, Ustaz, efek jerah itu tidak timbul.
Namun setelah beberapa hari ini kami laksanakan itu, atau beberapa minggu kemarin telah kami laksanakan, efek jerah itu mulai timbul. Mereka mulai benar-benar berdisiplin. Mereka mulai takut untuk tidak disiplin akan diri mereka. Jadi fungsi hukuman itu bukan hanya untuk efek jerah, tapi untuk menimbulkan kesadaran mereka, rasa sadar mereka bahwa saya salah. Gitu. Jadi hukuman atau punishment yang kita berikan itu untuk menciptakan rasa bersalah pada diri mereka. Oh iya, aku salah. Besok jangan kulakukan lagi. Nah, itulah efek dari efek jerah. Ketika mereka jerah, mereka sadar kalau mereka salah. Maka mereka tidak akan melakukan itu lagi. Gitu, yang paling terpenting mereka sadar dulu bahwasanya itu salah. Iya. Kadang kan ada tipikal anak dia salah tapi dia tidak merasa bahwa dirinya salah. Iya. Itu yang paling Makanya ada istilah al-insanu la yadri annahu la yadri fahuwa jahilul murakkab. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia adalah orang yang bodoh. Makanya kita didik mereka supaya menjadi orang yang tahu bahwasanya dirinya tidak tahu dan mau untuk mencoba untuk tahu. Karena kalau mereka nggak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu ya sangat berat ya Ustaz ya. Namun demikian Ustaz, walaupun kita ini di tahun ketiga, khususnya kelas 8 dan kelas 9, kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP-nya itu sudah ada menorehkan prestasi Ustaz ya. Benar Ustaz. Di bidang bahasa. Untuk yang terakhir kali kita mendapatkan apa Ustaz? Kemarin tuh bahasa Arab ya Ustaz ya. Pidato bahasa Arab kita alhamdulillah meraih juara 1 Piala Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Itu diikuti oleh 400 peserta Ustaz dari seluruh Kota Medan dan Deli Serdang Ustaz. Alhamdulillah Al-Azhar Syarif meraih prestasi tersebut. Dan kedepannya dari situ kedepannya kita lebih yakin bahwa anak kita akan mampu dan memiliki potensi yang tidak kalah dari pesantren-pesantren lain pada umumnya dan sekolah-sekolah internasional lainnya. Baik Ustaz, kalau saya rasa itu sudah sangat mewakili ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai bagaimana solusi untuk khususnya anak-anak kelas 7 yang baru-baru mereka mungkin merasa bahasa Arab itu bagian daripada bahasa yang sulit itu saja. Insya Allah setelah nanti mendengar ini di waktu liburan nanti menjadi inspirasi untuk anak-anak. Selanjutnya Ustaz, untuk closing beberapa pertanyaan ini, motivasi agar siswa serius menggunakan bahasa resmi di Ma'had, baik di asrama putri dan di asrama putra, bagaimana pandangan Ustaz? Untuk motivasi awal kita mulai bahasa, terutama anak-anak, mereka biasanya mulai termotivasi jika mereka telah mengenal dunia Ustaz. Karena mereka akan sadar bahwasanya dengan bahasa kita mampu menggenggam dunia ini Ustaz. Kemanapun kita berpijak, bahasa sangat diperlukan, baik Arab, Inggris, Mandarin dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu motivasi awal mereka untuk mau mulai berbahasa, dan tentunya dengan banyak menghafal kata-kata motivasi, wise word, kata-kata mutiara, filsafat-filsafat hidup, dan juga mereka meneladani gurunya. Ketika mereka melihat sosok guru yang hebat, maka mereka akan terpacu untuk aku ingin menjadi guru itu. Aku ingin menjadi seperti ustazah itu dong. Aku ingin dong jadi Ustadz Harun. Aku ingin dong jadi Ustazah Miranti yang bahasa Inggrisnya keren gitu. Jadi kita sebagai tenaga pendidik tunjukkan siapa kita dan tunjukkan bahwasanya kita pantas untuk diteladani. Ketika kita sudah pantas untuk diteladani, maka anak-anak berhak untuk meneladani kita. Mereka akan terpacu untuk menjadi seperti sosok kita. Seperti kita juga mencontoh inspirator-inspirator lainnya. Saat kita kan banyak terinspirasi dari orang-orang hebat di luar sana untuk sukses, contohnya Bill Gates atau Jack Ma. Kita termotivasi dari mereka, kita contoh jejak hidup mereka. Begitu juga anak-anak, mereka akan mencontoh kita ketika kita pantas untuk dicontoh. Baik Ustaz, selanjutnya ini mungkin pertanyaan ini bukan untuk menyinggung ataupun menyerang ke satu person ya, ini untuk pembelajaran ya, pandangan dari Ustaz. Nah, kita kan beda-beda ya, dari sudut pandang kita berbicara, hanya aja ini ada kaitannya tentang komisi bahasa dalam pelaksanaan di Ma'had. Nah, pertanyaan ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang adanya orang tua di luar sana yang anaknya tidak mondok di sini, tidak berasrama di Al-Azhar, tapi terus peduli dengan memberi komentar tidak mendukung atas kegiatan yang dilakukan oleh komisi bahasa di sini. Bagaimana Ustaz? Baik Ustaz.
Jadi itu tadi mengenai bagaimana wali murid atau orang yang di luar sana yang anaknya tidak di sini namun berkomentar yang negatif mengenai disiplin yang ada di sini yang berkaitan dengan bahasa ya Ustaz ya. Jadi saya pribadi Ustaz hanya bisa menjawabnya dengan sopan. Dan yang kedua yang saya jawab pada diri saya, yang saya tanamkan pada diri saya tidak akan pernah punya waktu untuk melayani hal-hal yang tidak perlu saya layani. Saya tidak punya waktu untuk melayani Anda. Saya harus mulai lebih fokus kepada anak-anak saya mulai harus lebih fokus kepada apa yang ada di depan saya. Karena jika saya terlalu peduli dengan omongan orang-orang di luar sana, itu tidak akan menimbulkan efek yang bermanfaat buat sekolah ini Ustaz. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat akan kita tinggalkan Ustaz. Bukan saya saja, karena semua guru juga seperti itu. Dan juga saya pesan kepada wali-wali murid yang ada di luar, yang anak yang tidak bersekolah di sini namun merasa bahwasanya pendidikan Al-Azhar ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya hanya bisa sampaikan bahwasanya apa-apa kebijakan yang telah ada di sini itu berdasarkan hasil musyawarah bersama, bukan seenaknya. Jadi sudah memang kesepakatan bersama dan itu sudah dilakukan oleh ribuan bahkan ratusan lembaga pendidikan di Indonesia dan semua hampir melaksanakan disiplin tersebut. Maka yang mencetuskan atau mengambil kesimpulan tersebut dan menciptakan sebuah disiplin itu bukan orang-orang yang tidak sarjana Ustaz, karena ya orang-orang ahli bahasa juga, kita juga bersama orang-orang ahli psikologis anak, kita semuanya dan kiai-kiai juga, kita semuanya duduk bersama mencari sebuah solusi untuk problem solving. Bagaimana supaya bahasa ini bisa kita tegakkan, disiplin bahasa ini bisa kita tegakkan. Maka itulah hasil dari mufakat bersama, itulah hasilnya disiplin menggunakan rompi dan lain sebagainya. Ketika ada yang tidak sepakat dengan kita, percayalah bahwa itu untuk pendidikan anak-anak kita, bukan untuk diri kita sendiri. Kendati demikian, jika masukan itu ataupun kritikan itu lebih membangun, itu bisa kita saja jadikan seperti vitamin ya. Benar Ustaz, sebagai vitamin. Ketua yayasan kita bahwasanya masukan nasihat itu sebagai vitamin. Namun demikian, kalau boleh saya simpulkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, jika posisinya tadi salah satu orang tua yang anaknya sama sekali tidak berasrama di sini, namun lebih pesannya itu mengintervensi ya suatu program bahasa khususnya. Jadi jawaban dari Ustaz tadi sudah mewakili Ustaz ya. Semoga ada hal-hal yang tidak harus kita campuri, ada hal-hal yang nggak perlu kita urusi, itu tidak masuk ke ranah tersebut. Ya. Jadi mungkin itu aja untuk closing statement Ustaz boleh sampaikan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Abi dan Umi dan segenap para penonton channel YouTube ya, Harun Yahya ya Ustaz ya. Pesan atau harapan kami ke depannya supaya kita bisa lebih kreatif, berinovasi serta kooperatif. Untuk wali murid mungkin bisa kooperatif bersama kita sebagai tenaga pendidik. Karena sejatinya kami sebagai pengganti Umi dan Abi di rumah. Umi juga sebagai tenaga pendidik yang perlu mensupport kami juga mensupport Umi. Sebuah hasil dukungan yang bisa dipadukan menjadi satu akan menjadikan sebuah semangat dan keikhlasan yang lebih baik lagi. Karena ketika orang tua dan wali asrama atau guru saling mendukung, maka hasil dari kebaikan itu turun kepada anak-anak kita gitu, supaya hasilnya juga lebih maksimal. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin Abi dan Umi kurang sepakat atau tidak berkenan di hati, kita lebih baik tabayun ya Ustaz ya, daripada kita harus berbicara di belakang, daripada kita harus menjadikan itu sebuah beban pikiran. Lebih baik kita ngobrol, berbincang, sama-sama kita cari solusi. Insya Allah kedepannya semua akan menjadi lebih baik. It's gonna be okay gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih untuk episode yang pertama ini. Mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman semua senang melihat apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Khalid Duloko, boleh di
sampaikan di kolom komentar. Kita akan undang kembali pasnya tema yang berbeda. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustadz, sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.